Selamat malam kepada Pak Sunar selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis dan selamat malam kepada semua teman-teman kelas H Akuntansi Malam angkatan 2019. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi mengenai memahami berbagai aspek dalam manajemen dan organisasi. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Niluh Putu Lestari Dewi, absen 1 sebagai penyaji materi yang kedua. Kemudian saya sendiri, Dersiana Launidi, absen 3 sebagai moderator sekaligus penyaji materi yang pertama. Dan yang terakhir ada Maria Magdalena Dabiate, absen 17 sebagai penyaji materi yang ketiga. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan membahas materi mengenai pengertian aspek manajemen dan organisasi. Aspek manajemen dan organisasi merupakan hal yang tidak terpisahkan dari beberapa aspek kajian, di mana keberhasilan suatu kegiatan bisnis yang telah dinyatakan feasible untuk dikembangkan sangat dipengaruhi oleh peranan manajemen dalam penyampaian tujuan. Aspek manajemen bertujuan untuk mengetahui apakah kegiatan dan implementasi bisnis dapat dilaksanakan sehingga rencana bisnis dapat dinyatakan layak atau sebaliknya tidak layak. Berikutnya, ketepatan dalam memahami pentingnya sebuah manajemen dalam suatu organisasi. Aspek manajemen dan organisasi merupakan aspek yang cukup penting dianalisis untuk kelayakan suatu usaha. Karena walaupun suatu usaha telah dinyatakan layak untuk dilaksanakan, tanpa didukung dengan manajemen dan organisasi yang baik, bukan tidak mungkin akan mengalami kegagalan. Baik menyangkut masalah SDM maupun menyangkut rencana perusahaan secara keseluruhan haruslah disusun sesuai dengan tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan akan lebih mudah tercapai jika memenuhi kaidah-kaidah atau tahapan dalam proses manajemen, atau kaidah ini akan tergambar dari masing-masing fungsi yang ada dalam manajemen. Masing-masing fungsi tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, akan tetapi harus dilaksanakan secara berkesinambungan. Karena kaitan antara satu fungsi tidak dapat dijalankan secara baik, maka jangan diharapkan tujuan perusahaan dapat tercapai. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh penyaji berikutnya. Waktu dan tempat dipersilakan. Memahami aplikasi dari fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama ada perencanaan atau planning, adalah proses menentukan arah yang akan ditempuh dan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua ada pengorganisasian atau organizing, adalah proses mengelompokkan kegiatan-kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan dalam unit-unit. Yang ketiga ada pelaksanaan atau actuating, adalah proses untuk menjalankan kegiatan atau pekerjaan dalam organisasi. Dan yang keempat ada pengawasan atau controlling, proses untuk mengukur dan menilai pelaksanaan tugas apakah telah sesuai dengan rencana. Berikutnya, mempersiapkan sumber daya manusia yang diperlukan serta merancang suatu pola manajemen yang tepat. Yang pertama, melakukan pemilihan karyawan. Manajer sumber daya manusia dalam organisasi harus dapat memilih karyawan dari setiap divisi untuk mendapatkan karyawan-karyawan yang potensial sehingga dapat menduduki posisi tertentu sesuai dengan potensi, latar belakang pendidikan dan keahlian yang dimiliki oleh karyawan. Yang kedua, mengusulkan perlunya tambahan karyawan baru. Perkembangan organisasi akan mengakibatkan organisasi perlu melakukan penambahan karyawan baru yang dapat mengisi posisi-posisi yang tidak bisa dipenuhi oleh karyawan yang ada. Yang terakhir, yang ketiga, melakukan pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan merupakan wadah untuk memuluskan potensi yang dimiliki karyawan. Melalui pelatihan dan pengembangan, diharapkan segala potensi yang dimiliki oleh karyawan dapat muncul dan dapat memberikan manfaat terbaik bagi perusahaan. Berikutnya, analisis jabatan, perencanaan jabatan, dan perencanaan sumber daya manusia serta memahami bentuk-bentuk organisasi dalam perusahaan. Yang pertama ada job description. Job description merupakan suatu catatan yang sistematis mengenai tugas maupun tanggung jawab pada jabatan tertentu. Ditulis berdasarkan fakta yang telah ada dan penting sekali untuk dibuat